Selamat siang para peserta kuliah Engineering Proses Metalurgi 2. Kita akan melanjutkan kuliah daring kita kepada kuliah bab 4 dengan judul proses ekstraksi mangan dengan jalur hidrometalurgi. Produksi mangan dunia sekitar 90% itu dikonsumsi oleh industri baja dalam bentuk produknya adalah paduan FEMN dan SEMN yang digunakan untuk deoxidizer, untuk desulfidizer, dan sebagai alloying element, di mana sekitar 10 kg mangan dikonsumsi untuk memproduksi sekitar 1 metrik ton baja dengan spesifikasi tertentu. Pada tahun 2016 dilaporkan sekitar 14,4 juta ton MN dikonsumsi untuk produksi baja di seluruh dunia. Dalam hal ini, manghan merupakan logam keempat yang paling banyak diproduksi setelah besi, aluminium, dan tembaga. Berikut ini adalah produksi dan cadangan mangan dunia tahun 2018 dan 2019 menurut US Geological Survey Mineral Commodity Summaries Januari 2020. Dapat dilihat di sini total produksi dalam manghan ekivalen produksi tambang tahun 2018 adalah 18.900.000 mangan ekivalennya. Kemudian meningkat sedikit pada tahun 2019 menjadi 19 juta, di mana sebagian besar cadangan manghan dunia dan produksi manghan dunia juga itu dipenuhi oleh South Africa. Kemudian juga Australia cukup tinggi juga. Indonesia tidak masuk di sini. Meskipun ya kita memiliki potensi manghan di beberapa tempat, sebagian besar di Nusa Tenggara Timur, di Provinsi NTT. Selain itu terdapat juga di Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Jateng, Jatim, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Ini presentasi dari Pusat Sumber Daya Geologi, Badan Geologi, untuk November 2015 total sumber daya manghan dalam bentuk biji itu adalah 15.557.049, dalam bentuk logam 6.305.298. Itu adalah sumber daya. Kemudian cadangannya dilaporkan sebesar 7.086.324 biji. Dalam bentuk logam ekivalen adalah 5.029.045. Ini status pada November 2015. Tentu pada saat ini bisa saja sudah terupdate lagi, sudah berubah lagi data sumber daya dan cadangan ini. Kemudian dari sisi harga, pergerakan harga manghan ini dalam USD per kilogram itu sekitar pada tahun 2013-2017 itu berkisar dari sekitar 2, fluktuatif dia, yang paling tinggi di 2013 ini sekitar 2,8 USD per kilogram atau sekitar 0,9 USD per pound. Jadi masih di bawah harga base metal lainnya ya. Kalau kita lihat di sini aluminium
USD per poundnya 0,9, mirip-mirip. Ini data bulan April, tanggal 4 April, khususnya tahun 2018, tembaga 3,03, timbal 1,09, nikel 6, timah 9,58, seng 1,51. Jadi harga dari pakan ini kurang lebih mirip dengan aluminium pada bulan April tahun 2018 dan data mangannya adalah 31 Januari 2018. Itu tadi terkait dengan cadangan produksi dunia, juga cadangan dan sumber daya manghan di Indonesia. Sebagaimana tadi sudah disebutkan, sebagian besar bentuk produksi ekstraksi biji mangan adalah paduan feromangan dan silikon mangan yang diproduksi dengan jalur pirometalurgi. Selain itu, sekitar 10-15%-nya dari total produksi mangan itu juga diproduksi dalam bentuk MnO2 elektrolitik, disingkat EMD, elektrolitik manganese dioxide, yang digunakan untuk baterai, khususnya sel kering sebagai depolarisator. Kemudian juga manghan dalam bentuk manghan logam atau EEM, ya, elektrolitik manganis. Selain itu juga diproduksi manghan dalam bentuk senyawa-senyawa kimia seperti kalium permanganat dan mangan sulfat, di mana penggunaannya kalium permanganat ini sebagai bahan baku pupuk di industri fertilizer, manghan sulfat digunakan sebagai bahan baku prekursor katoda untuk baterai, termasuk juga digunakan saat ini yang sedang meningkat adalah baterai untuk mobil listrik. Jadi untuk prekursor material katoda nanti akan dicampur dengan nikel sulfat, kobalt sulfat, litium sulfat, dan dikonversi dalam bentuk oksida kompleknya, atau diberi singkatan nama tipe baterainya adalah baterai NMC yang trennya terus meningkat penggunaannya. Ini adalah tipe-tipe produk proses ekstraksi manghan dengan jalur biru adalah FEMN, SEMN, kurang lebih 85-90% dari produk manghan dari sumber primer, kemudian ada dengan jalur hidrometalurgi, MnO2 elektrolitik untuk baterai, Mn logam katot untuk keperluan baterai dan keperluan lainnya dalam bentuk senyawa kimia seperti KMNO4 untuk bahan baku industri pupuk dan MnSO4 sebagai bahan baku untuk prekursor material katoda baterai. Biji manghan yang paling penting dan paling banyak dieksploitasi adalah pirolusit dengan mineral utamanya adalah MnO2. Jadi dalam hal ini dalam mineralnya Mn berada pada valensi plus 4. Selain itu mangan juga didapatkan di alam dalam bentuk brownite, Mn2, Mn6, SiO16, silomelan dalam bentuk rhodochrosite dalam bentuk karbonatnya, dan bentuk-bentuk lain yang jumlahnya minor seperti selengkapnya ditunjukkan pada slide berikut. Dapat dilihat di sini di mana yang dominannya itu adalah rhodochrosite, silomelan, pirolusit.
Untuk pirolusit persentase teoretik mangannya adalah 63,2%. Nanti dia diklasifikasikan sebagai biji bila kandungan mangannya lebih dari 35%. Saya kembali dulu ke sini. Itu adalah mineral-mineral dalam biji manggan serta persentase teoretik Mn di dalamnya. Pada slide berikut ditunjukkan contoh-contoh mineral mangan, misalnya pirolusit itu ditunjukkan pada gambar A ini, warnanya hitam mengkilap, kemudian sebelahnya adalah brownite, kemudian silomelan, dan yang ada warna merahnya kristalin ini adalah rhodochrosite. Tadi disebutkan deposit mangan dikategorikan sebagai biji bila kandungan Mn lebih dari 35%. Sehingga berdasarkan pemanfaatannya untuk industri, biji mangan umumnya diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu biji mangan berkadar tinggi atau biasa disebut metallurgical grade. Ini dimanfaatkan nanti sebagai bahan baku untuk membuat paduan FEMN dan SEMN. Dan yang kedua adalah biji mangan berkadar rendah dengan kadar Mn kurang dari 40%, umumnya diproses menjadi MnO2, Mn katot atau Mn chemical manganis. Oke, untuk rute proses ekstraksi manggan tadi disebutkan sudah. Untuk yang kadar tinggi diproses dengan jalur pirometalurgi untuk menghasilkan paduan FEMN, SEMN, misalnya dengan electric smelting furnace, rute prosesnya. Kemudian untuk ekstraksi Mn dengan jalur hidrometalurgi, biji Mn dilindi dalam berbagai jenis pelarut. Tapi yang banyak digunakan adalah asam sulfat yang ditambahkan senyawa kimia tertentu yang berfungsi sebagai reduktor untuk mereduksi Mn4 menjadi Mn2. Dalam hal ini pelindiannya bersifat reduktif atau disebut pelindian reduktif. Namun bisa juga reduksinya dilakukan sebelum tahap pelindiannya. Dilakukan reduction roasting untuk mereduksi MnO2 menjadi MnO yang nanti lebih mudah dilarutkan dalam larutan asam sulfat. Secara keseluruhan dapat dilihat dalam skema berikut ini rute proses ekstraksi manggan. Tadi klasifikasinya adalah rich Mn ore dan low grade ore. Untuk yang lebih dari 40% itu termasuk high grade, diproses dengan jalur pirometalurgi untuk menghasilkan dua jenis produk ini. Kemudian yang low grade bisa dilakukan reduktif roasting terlebih dahulu, baru acid leaching, tetapi juga langsung reduktif leaching, ya, pelindian reduksi. Nanti umumnya setelah leaching masih perlu tahap pemurnian. Nah, bila produknya adalah chemical manganis, maka tidak dilakukan proses elektrolisa untuk menghasilkan elektrolitik mangan atau elektrolitik manganis dioksida. Nah, sebagian lainnya juga bisa dipresipitasi untuk nanti menjadi raw material proses pirometalurgi untuk menghasilkan FEMN dan SEMN. Selain mineral yang ada di darat, yang tadi disebutkan, potensi sumber mangan lainnya itulah dari polymetallic Mn nodul di dasar laut yang juga mengandung besi, seng, tembaga, nikel, kobalt. Kemudian juga mangan
manghan raw material yang mengandung manghan lainnya, juga effluent yang mengandung manghan, misalnya dari proses pengolahan biji nikel laterit sebagai contoh, dan juga mungkin dari daur ulang ya, dari proses daur ulang scrap. Pada gambar berikut diilustrasikan rute proses ekstraksi dan penggunaan produk di industri hilirnya. Jadi di sini dilakukan ore preparations, kemudian dilakukan proses ekstraksi yang produknya bisa berupa chemical, ya, bisa berupa paduan tadi, FAMN dan SIMN yang nanti dikirimkan ke pabrik baja di sini untuk nanti baru dipakai di market ya, bajanya untuk konstruksi dan lain sebagainya, untuk industri otomotif. Untuk chemical ini customernya industri elektronik, industri baterai, industri agrochemical untuk pupuk tadi. Ya, jadi yang ke sini jalur biru untuk menghasilkan FAMN dan SIMN, yang ke sini adalah jalur hidro untuk menghasilkan EMD, elektrolitik manganis dioksida untuk baterai sel kering, juga MnSO4, dan juga elektrolitik manganis, manghan logam yang dihasilkan dari proses leaching, purification, dan electrowinning. Rute proses ekstraksi biji manggan dengan jalur hidrometalurgi secara umum dapat dilihat pada skema berikut. Ketika reduksinya dilakukan sebelum leaching, maka ada proses reduction roasting dengan menggunakan reduktor tertentu, misalnya gas CO atau gas hidrogen, atau reductant coal misalnya. Kemudian dilakukan leaching, setelah itu ada proses netralisasi untuk memisahkan besi terlarut dalam bentuk hidroksidanya, sebagian mengendap dalam bentuk jarosid. Nah, setelah itu masih perlu purifikasi lebih lanjut setelah pengendapan besi untuk memisahkan base metal impurities seperti tembaga, nikel, seng, kobalt dalam bentuk sulfidanya dengan menambahkan Na2S. Nah, setelah itu kita mempunyai larutan kaya yang dapat diproses lebih lanjut dengan elektrolisis untuk menghasilkan MnO2 atau disingkat EMD. Bila dihasilkan MnO2, maka pengendapannya dilakukan di anoda. Prosesnya adalah elektrooksidasi. Kemudian bila produknya adalah Mn metal, maka deposisinya dilakukan di katoda. Ini adalah rute proses ekstraksi biji manghan dengan jalur hidrometalurgi. Saya lanjutkan. Jenis reduktor yang digunakan dalam proses pelindian misalnya adalah ferrosulfat. Jadi kalau di sini tadi ini bukan sebagai reduktor ya, karena reduksinya sudah dilakukan di awal, tapi lebih untuk membentuk jarosid, penambahan ferric sulfat. Kalau reduktornya adalah ferrosulfat, FeSO4, di mana reduktor itu dia sendiri mengalami oksidasi, dia akan teroksidasi menjadi ferric sulfat. Sebaliknya kalau oksidator dia sendiri mengalami reduksi. Selain ferrosulfat digunakan gas SO2, asam oksalat, dan senyawa-senyawa organik misalnya molasses. Proses pelindian juga dilakukan pada biji yang sudah dilakukan pretreatment dengan pemanggangan reduksi dan pemanggangan sulfatisasi. Bila sudah dilakukan pemanggangan reduksi, bentuk
Mn-nya adalah MnO yang selanjutnya lebih mudah dilarutkan dalam asam sulfat. Oleh karenanya tidak perlu lagi penambahan reduktor pada tahap pelindian bila sudah dilakukan pemanggangan reduksi pada tahap pre-reduksi sebelum pelindian. Pada dasarnya pelindian Mn, kondisi untuk pelindian Manghan dapat dipelajari dari diagram potensial pH sistem MnH2O, di mana dapat dilihat di sini Mn itu stabil dalam bentuk terlarutnya, dalam bentuk ionnya yang lebar itu adalah pada kondisi asam. Sementara dia di alam stabil dalam bentuk misalnya yang paling dominan pirolusit itu adalah MnO2 yang paling banyak. Sehingga untuk melarutkan Mn maka harus dilakukan reduksi Mn4+ dari MnO2 ini sehingga dia menjadi Mn2+ yang stabil pada pH sampai sekitar 7 pada kondisi asam. Jadi pada prinsipnya pelindiannya adalah pelindian reduktif. Ketika sudah dilakukan reduksi pada suhu tinggi, maka Mn akan stabil dalam bentuk Mn+2, MnOH2 atau MnO pada suhu tinggi ya. Nah, kalau MnO ya tidak perlu reduksi lagi, cukup direaksikan dengan asam sehingga dari MnOH2 dari MnO dia akan terkonversi menjadi Mn2+ yang stabil dalam bentuk terlarut dalam larutan asam. Nah, nanti prinsip recovery-nya juga demikian. Ketika produknya adalah EMD, elektrolitik manganis dioksida yang murni, maka dari Mn2+ ini dioksidasi menjadi MnO2 yang daerah kestabilannya di sini ya, di atas garis ini. Kemudian bila produk yang diinginkan adalah Mn metal, maka Mn2+ nanti direduksi menjadi Mn yang pengendapannya dilakukan di katoda. Nah, karena daerah kestabilan Mn metal ini di bawah daerah kestabilan air yang diapit oleh dua garis putus-putus yang paralel ini, maka ya proses deposisi Mn2+ menjadi Mn itu akan seiring dengan evolusi gas hidrogen yang nanti akan menurunkan efisiensi arus deposisi Mn2+ menjadi Mn. Sebaliknya ketika dilakukan elektrooksidasi menjadi MnO2, ketika masih di bawah garis putus-putus B ini, maka belum terjadi oksidasi air. Namun bila di atas garis putus-putus ini, maka proses anodiknya, proses atau reaksi yang berlangsung di anoda itu simultan antara evolusi H2O menjadi O2 dan juga deposisi Mn2+ menjadi MnO2. Secara termodinamika seperti itu. Saya tunjukkan salah satu contoh rute proses ekstraksi Mn yang dikembangkan oleh American Manganese Incorporation, di mana tahap-tahap prosesnya adalah sebagai berikut, dimulai dengan size reduction, kemudian pre-leaching dengan H2SO4 dalam tangki pengaduk, kemudian reductive leaching dengan gas SO2, pemisahan solid liquid dengan CCD thickener, kemudian ada tahap pemurnian pregnant leach solution. Selanjutnya setelah diperoleh PLS yang telah dihilangkan
pengotor-pengotornya, yaitu besi dan base metal dalam 2 tahap, dilakukan presipitasi terlebih dahulu Mn dalam bentuk Mn karbonat, sodium karbonat. Selanjutnya presipitat Mn karbonat ini dilarutkan kembali dalam larutan asam sulfat untuk pada akhirnya di recovery Mn-nya dalam bentuk EMD, electrolytic manganese dioxide, MnO2 atau Mn katot dengan proses elektrooksidasi atau electrowinning. Berikut ini contoh fluosid yang dikembangkan oleh American Manganese Incorporation. Di sini adalah tahap preparasi biji, run of mine, dilewatkan Grizzly, dilakukan reduksi ukuran kombinasi dengan hammer mill, kemudian dicuci dengan trommel screen, dihilangkan partikel halusnya. Kemudian dilakukan proses pre-leach, kemudian reductive leaching, di mana di situ diinjeksikan gas SO2 yang diproduksi on-site dengan pembakaran sulfur, ya, di mana proses pembakaran sulfur ini merupakan reaksi eksotermik yang menghasilkan panas untuk menghasilkan steam yang digunakan untuk pembangkit listrik power plant yang dayanya adalah 5 MW. Setelah tahap pelindian manghan, tahap berikutnya adalah tahap CCD. Tahap CCD di sini di mana nanti overflow dari thickener pertama itu nanti dilakukan proses presipitasi besi dengan netralisasi dengan menambahkan CaO dan mengoksidasi besi 2 menjadi besi 3. Kemudian dilakukan pemisahan besi yang dipisahkan sebagai underflow thickener, nanti dicuci lagi di sini untuk nanti terakhir di sini tailingsnya. Setelah itu tahap pemurnian berikutnya adalah mengendapkan Zn dalam bentuk ZnS dengan menambahkan NaHS. Kemudian dilarutkan lagi ZnS ini. Maaf, jadi di sini yang diendapkan bukan seng nih seharusnya, tapi impuritiesnya. Impuritiesnya selain besi, Cu, kemudian nikel, seng, kobalt. Ya benar ya. Jadi seng termasuk di sana. Ya, jadi pengendapan seng dan impurities lainnya nanti dipisahkan endapannya dengan thickener, terus filter, impuritiesnya nanti dicuci lagi di sini, terakhir nanti ke tailing di sini ya. PLS-nya itu kayak manghan di proses lebih lanjut pada unit presipitasi mangan karbonat dengan menambahkan Na2CO3. Jadi ini adalah tangki presipitasi. Kemudian dipisahkan MnCO3-nya dengan thickening dan filtrasi dengan filter press sehingga diperoleh MnCO3 cake ya, yang nanti dilarutkan lagi. Dilarutkan lagi dalam larutan asam sulfat encer sehingga dihasilkan larutan kayak Mn dalam bentuk MnSO4 yang diproses lebih lanjut di sini ketika masih ada besinya, dipresipitasi besinya. Kalau ada seng dipresipitasi lagi sengnya ya, yang semuanya nanti ke sini impuritiesnya.
terakhirnya adalah di underflow CCD kelima ini sebagai tailing akhirnya. Kemudian larutan kayanya nanti dilakukan electrowinning untuk menghasilkan Mn metal. Sementara spent elektrolitnya dipakai kembali untuk melarutkan MnCO3. Jadi itu rute proses yang dikembangkan oleh American Manganese, di mana pada prinsipnya tahap-tahapnya itu ada tahap pre-leach, ada tahap reductive leaching dengan menginjeksikan gas SO2, kemudian ada pemurnian larutan hasil leaching. Pertama adalah mengendapkan besi, kemudian pengendapan Zn, Ni, dan base metal impurities lainnya. Pengendapan besi dilakukan dengan netralisasi, pengendapan base metal dilakukan dengan menginjeksikan dengan menambahkan NaHS di presipitatnya dalam bentuk sulfidanya. Kemudian dipisahkan, larutan kayanya dilakukan presipitasi terlebih dahulu mangan karbonatnya. Nah, mangan karbonat ini belum merupakan produk akhir, nanti dilarutkan lagi dalam asam sulfat, terus dilakukan pemurnian lagi dengan metode yang sama. Besi dipisahkan dengan netralisasi, base metal dipresipitasi dalam bentuk sulfidanya. Baru nanti tahap akhirnya recovery manghan dari larutan hasil re-leach MnCO3 dengan electrowinning, di mana manghan di recovery dalam bentuk manghan metal ya di katoda. Jadi ini salah satu rute proses yang dikembangkan oleh American Manganese. Pada slide-slide berikutnya ditunjukkan deskripsi dari beberapa unit proses yang dikembangkan oleh American Manganese tadi. Untuk pre-leach-nya fraksi ukuran bijinya masih kasar, minus 30 mm dengan persen padatan 12-20%, dilakukan dalam stir tank. Pada tahap pre-leach ini juga terjadi mekanisme reduksi ukuran karena tumbukan antar partikel biji yang dilakukan agitasi. Material yang mengkonsumsi asam, khususnya kalsium, akan membentuk senyawa sulfat yang tidak larut. Untuk gipsum yang tidak larut nanti dipisahkan pada saat CCD, pada tahap CCD. Make up water untuk pre-leach ini diperoleh dari CCD wash ya. Jadi kalau dari flow sheet tadi dari sini ya. Make up waternya dari thickener CCD yang pertama, overflow CCD thickener yang pertama. Itu tahap pre-leach, kemudian tahap pelindian reduksi dengan gas SO2. Mekanisme pelindian Mn berlangsung melalui reaksi-reaksi berikut. MnO2 plus SO2 terlarut, jadi MnSO4, Mn-nya larut dalam bentuk Mn2+. Kemudian juga berlangsung reaksi MnO2 dengan gas SO2 terlarut menjadi MnS2O6, di mana reaksi yang pertama ini lebih diinginkan terjadi karena mengkonsumsi SO2 yang lebih sedikit. Bisa dilihat di reaksi stoikiometrinya, 1 mol MnO2 bereaksi dengan 1 mol SO2. Sementara reaksi kedua, reaksi pembentukan ditionat ini, 1 mol MnO2 mengkonsumsi 2 mol gas SO2 terlarut. Selain itu juga dapat langsung dilakukan electrowinning. Larutan yang pertama ini, MnSO4 dapat langsung dilakukan electrowinning pada konsentrasi Mn2+ dan kemurnian larutan yang tentu saja sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Ini adalah tahap pelindian reduksi, pelindian reduktif manghan dengan
reduktornya adalah gas SO2 yang diinjeksikan ke dalam reaktor pelindiannya. Pembentukan manganditionat tadi, MnS2O6, dapat diminimalkan dengan mengatur variabel-variabel pelindihan, yaitu satu, laju pengumpanan umpan dan gas SO2, kemudian juga diatur suhunya, diatur intensitas pengadukan, diatur pH-nya, dan dilakukan juga dengan penambahan surfaktan. Berikut ini contoh percobaan pelindihan reduktif di laboratorium. Contoh foto yang dilakukan oleh American Manganese diambil dari website berikut. Ini adalah reaktor pelindiannya. Ini adalah tabung gas SO2 yang nanti diinjeksikan ke dalam reaktor pelindian setelah diatur lajunya dengan flow meter ini. Dan ini adalah agitator mekaniknya di sini. Karena MnS2O6 atau manganese ditionate tadi tidak dapat dilakukan electrowinning secara langsung, maka ketika dia akan dilakukan recovery, maka harus dilakukan di autoclave proses konversinya. Ya, di mana MnS2O6 ini dioksidasi dengan oksigen. Yang dioksidasi adalah sulfurnya ya, menjadi MnSO4. Konversinya dilakukan pada suhu 230 derajat Celcius, tekanan 600 psi dengan injeksi udara ke dalam autoclave. Pada tahap pembuatan larutan hasil pelindian, tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, dilakukan 2 tahap. Tahap pertama, presipitasi besi, aluminium, dan arsenik, dilakukan dengan menaikkan pH hingga 6 dalam tangki pengaduk. Sebelumnya dilakukan aerasi dulu untuk mengoksidasi besi 2 menjadi besi 3 sehingga lebih mudah diendapkan. Peningkatan pH dapat dilakukan dengan menambahkan CaO atau dengan menambahkan biji yang baru. Presipitat yang terbentuk kemudian dipisahkan dalam thickener. Itu tahap pertama. Tahap kedua adalah presipitasi Zn dan base metal impurities lainnya sebagai ZnS dengan menambahkan NaHS. Itu tahap pemurnian larutan hasil pelindian. Tentu ini bergantung juga komposisi pirulusit awal yang diproses ya. Tapi pada umumnya besi tinggi kandungannya itu dipisahkan dengan netralisasi, kemudian base metalnya dipresipitasi dalam bentuk sulfidanya dengan menambahkan NaHS setelah tahap presipitasi besi. Lantas setelah larutannya murni, larutan KMN tadi diproses lebih lanjut pada unit presipitasi MnCO3 dengan menambahkan sodium karbonat atau Na2CO3 ke dalam larutan MnSO4 yang dihasilkan. Jadi baik dari MnSO4 maupun dari MnS2O6 nanti semuanya akan membentuk mangan karbonat ya, di mana MnCO3 padat ini dipisahkan dengan menggunakan thickener dan filter. Padatan ini, MnCO3 padat ini kemudian dilarutkan kembali dalam asam sulfat yang mengambil dari span elektrolit larutan dari electrowinning Mn. Ya, Anda tahu pada proses electrowinning Mn itu konsentrasi Mn akan diturunkan hingga level tertentu, tapi di sisi lain konsentrasi asamnya meningkat ya. Maaf, belum tentu meningkat karena ada reduksi H+ menjadi H2 ya. Tapi kalau tadi saya rancu dengan electrowinning Seng ya. Kalau electrowinning Seng reaksi anodiknya
reaksi oksidasi air menjadi H+. Tapi anyway itu spin elektrolitnya dipakai untuk pelarutan kembali MnCO3. Berdasarkan reaksi sebagai berikut, MnCO3 dilarutkan dalam asam sulfat menjadi MnSO4 dan dihasilkan asam karbonat H2CO3. Itu adalah tahap presipitasi MnCO3 dan pelarutan kembali MnCO3 dalam asam sulfat. Berikut ini contoh foto proses presipitasi MnCO3 ya di awal, kemudian di akhir diperoleh presipitat kental dalam bentuk bubur seperti ini ya, diambil dari sumber berikut yang nanti dilakukan vacuum filtrations, diperoleh cake sebagai berikut yang nanti ketika dikeringkan diperoleh serbuk putih MnCO3 dari MnCO3 yang nanti ini dilarutkan kembali ya, dalam spin elektrolit proses electrowinning Mn. Setelah diperoleh larutan yang kayak Mn tadi pada tahap berikut, MnSO4 ini dilakukan proses lebih lanjut dalam unit electrowinning, di mana pada proses electrowinning tersebut Mn2+ direduksi menjadi Mn metal di katoda, sementara yang terjadi di anoda oksidasi air ya menjadi gas oksigen dan H+. Jadi juga ada generasi asam juga di sini di anoda, tapi mungkin juga di katoda terjadi reduksi H+ menjadi H2. Jadi nanti mana yang lebih dominan, apakah reduksi H+ menjadi H2 atau oksidasi air, tentu itu yang menentukan kenaikan dan penurunan pH-nya. Yang pasti di dekat di kompartemen anoda itu terjadi kenaikan konsentrasi H+, terjadi generasi asam. Jadi secara keseluruhan reaksinya adalah sebagai berikut: MnSO4 plus H2O menjadi Mn metal, ada generasi asam di sana, dan dihasilkan juga evolusi gas oksigen di anoda. Secara lebih lengkap parameter proses electrowinning ditunjukkan pada tabel berikut. Tadi anodanya adalah paduan timbal ya, yang bersifat inert, katodanya bisa hastelloy, stainless steel 316 dan titanium. Di mana yang perlu Anda catat di sini proses electrowinning-nya dilakukan dengan memisahkan kompartemen katoda atau katolit, itu elektrolit di kompartemen katoda dengan kompartemen anoda. Kira-kira mengapa harus dilakukan pemisahan? Ya, nanti Anda pikirkan, Anda berikan jawabannya ke saya. Ya, jadi ini komposisi Mn di katolit 30 sampai 40 gram per liter MnSO4, kemudian ditambahkan buffer NH42SO4 125 sampai 150, kemudian gas SO2. Rapat arusnya dalam rentang 430 sampai 650 ampere per meter persegi, pH di kompartemen katodanya 6 sampai 7,5. Tegangan selnya cukup tinggi, 5,1 volt ya. Hal ini sebenarnya juga dikontribusi diantaranya dari tegangan yang terbentuk karena adanya diafragma ini. Karena tahanan diafragma yang terbuat dari akrilik. Kemudian efisiensi arusnya dalam rentang 60 sampai 70%. Nah, nanti pertanyaannya kepada Anda juga terpakai untuk apa yang 30 sampai 40% ini, arus yang hilang ini.
Oke, ini adalah parameter proses electrowinning MN. Oh, ini sudah ada. Saya skip dulu jawaban dari pertanyaan saya tadi ya. Tolong nanti Anda berikan jawabannya ke saya. Proses elektrolisanya tadi dikatakan menggunakan membran. Jadi contoh desain sel electrowinningnya di laboratorium adalah sebagai berikut. Ya, jadi yang di bagian tengah ini ada struktur untuk menjepit, untuk memasang membrannya ya, memasang akrilik tadi, ya, untuk memisahkan kompartemen anoda dan katoda. Misalnya ini kompartemen anoda, di sini kompartemen katoda. Nah, nanti larutan elektrolit di kompartemen katoda dimasukkan melalui lubang ini untuk kompartemen katoda di lubang ini dan tidak bercampur, namun secara kelistrikan dia nyambung dua kompartemen itu. Ya, nah tujuannya apa? Mencegah migrasi ion Mn2+ dari kompartemen katoda ke kompartemen anoda. Kan inginnya Mn2+ ini direduksi menjadi Mn metal. Ya, ketika dia bermigrasi ke anoda, maka dia akan teroksidasi menjadi Mn4+ dan mengendap, kalaupun mengendap ya menjadi MnO2. Namun jika tidak, oksidasi Mn2+ menjadi Mn4+ itu nanti akan menurunkan efisiensi arus proses electrowinning yang dilakukan. Ya, jadi itu fungsi membran untuk memisahkan kompartemen anoda dan katoda. Ini contoh ketika sudah dilakukan elektrosisnya ya. Dan berikut ini contoh foto deposit Mn di katoda. Ini dari American Manganese, diambil dari website berikut. Ya, jadi katodanya tidak membentuk satu struktur yang utuh ya. Jadi ini terpecah-pecah karena cukup brittle. Nah, bila pilihan produknya adalah EMD atau electrolytic manganese dioxide, maka deposisi Mn dilakukan di anoda dalam bentuk MnO2. Mn-nya dioksidasi dalam bentuk Mn4. Kemudian dia membentuk oksida MnO2 di anoda, di mana anodanya timbal atau aluminium, katodanya grafit. Ini yang terjadi di anoda Mn2+ dia dioksidasi menjadi MnO2 dan terjadi generasi ion H+. Sementara di katoda yang terjadi adalah reduksi H+ dari elektrolit ya menjadi gas H2, sehingga reaksi keseluruhannya adalah sebagai berikut: Mn2+ plus 2O H+ di sini habis ya, tapi di kanan nanti ada 2H+ dan gas H2 produknya. Jadi ini kalau produknya adalah EMD. EMD yang berkualitas baik dapat diproduksi pada rapat arus yang rendah dalam rentang 60 sampai 80 ampere per meter persegi. Ini pertanyaan berikutnya untuk Anda ya, tugas untuk Anda. Mengapa elektrolisis EMD ini rapat arusnya signifikan lebih rendah dalam rentang 60 sampai 80 ampere per meter persegi jika dibandingkan dengan rapat arus electrowinning yang cukup tinggi ya, 430 sampai 650 ampere per meter persegi. Jadi 8 kali lipat kurang lebih. Ya, mengapa kira-kira alasannya? Selain rapat arus, konsentrasi Mn2+, asam sulfat dan temperatur juga dikontrol karena parameter-parameter inilah yang mempengaruhi kualitas elektrolitik manganese dioxide yang dihasilkan. Larutan umpan harus mengandung Mn sekitar 150 gram per liter.
Jadi lebih tinggi dari Mn terlarut pada proses electrowinning tadi. Suhu sekitar 95 derajat Celcius. Nah, ini selnya tidak menggunakan diafragma. Ya. Jadi lebih sederhana, anoda katoda berhadapan-hadapan. Anodanya titanium, katodanya grafit. Tegangan selnya karena tidak ada diafragma ya lebih rendah ya, 2,7 sampai 3 volt. Rapat arusnya kecil ya, 60 sampai 80 ampere per meter persegi saja. Ini tipikal kondisi proses elektrolisis EMD. Kemudian ini contoh foto elektrolitis manganis dioksida yang diperoleh, yang cukup brittle juga ya. Di mana EMD ini nanti yang digunakan dalam bentuk serbuk ya sebagai campuran material katoda pada sel kering ya. Jadi ditambahkan ke dalam ingredient katodanya yang nanti kontak dengan grafit sebagai katoda di sel kering ya untuk mencegah evolusi gas hidrogen dari reaksi 2H+ plus 2 elektron menjadi H2 yang nanti akan menurunkan keluaran tegangan dari baterai. Nah, itulah penggunaan EMD untuk baterai sel kering. Baik, saya kira untuk sesi hari ini sampai di sini. Tadi ada beberapa tugas yang Anda harus jawab. Anda sampaikan ke saya ya melalui WhatsApp. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan nanti pada lain kesempatan. Terima kasih.